أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإسلام saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita karunia dan kasih sayang sehingga kita bisa datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada suatu kaum yang mereka berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Yang mana mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihim as-sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka kenyamanan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka ketenangan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keberkahan sebagaimana malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala juga membentangkan sayapnya bagi mereka yang mencari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia, junjungan kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi yang paling mulia yang cinta kepada umatnya, seorang nabi yang senantiasa berkorban dengan segala yang dia miliki agar umatnya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita melihat perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari dia diusir dari kampung halamannya, bagaimana keluarganya disakiti, bagaimana orang-orang yang dia cintai disakiti, dan bagaimana pengorbanan dia dengan segala yang dia miliki, itu menunjukkan bagaimana cinta dan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya agar agama ini sampai dan tersebar ke seluruh dunia. Tentunya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah bosan berselawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas bagaimana keutamaan mereka yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh yang menafikan ibadah tersebut. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah bab yang tidak kalah penting, bagaimana kita juga senantiasa menjaga keimanan kita, menjaga akidah, menjaga tauhid, menjaga ibadah. Al-khawfu minasyirki, yaitu bagaimana kita senantiasa takut akan yang namanya kesyirikan.
Dan kita harus mengetahui ikhwatal Islam, sebuah ungkapan yang disebutkan oleh sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, "Arabtu syarra la lisyarri." Aku mengetahui kejelekan bukan berarti untuk melakukan kejelekan tersebut. Namun ketika aku mengetahui kejelekan, supaya aku bisa menghindari kejelekan tersebut dan supaya aku tidak terjatuh ke dalamnya. Begitu juga kenapa kita harus takut kepada yang namanya kesyirikan dengan berbagai macam ragam bentuknya, baik kesyirikan dengan ucapan, kesyirikan dengan perbuatan, ataupun kesyirikan dengan keyakinan. Sebagaimana akidah, sebagaimana iman mencakup tiga hal ini. Karena iman itu adalah keyakinan, iman itu adalah dengan lisan, iman itu dengan perbuatan. Begitu juga dengan kesyirikan, bisa dengan keyakinan, bisa dengan lisan, dan bisa dengan perbuatan. Kita ingin tahu dan kita wajib tahu agar kita bisa menghindarinya. Karena sesuatu yang kita takuti, maka kita pasti akan menghindarinya. Dan bagaimana pula kita bisa menghindari sesuatu yang kita takuti padahal kita tidak mengetahui tentangnya? Sehingga wajib bagi kita mengetahui yang namanya kesyirikan supaya kita terjauh darinya, supaya kita, keluarga kita, masyarakat kita, orang-orang yang kita cintai bisa terhindar daripada kesyirikan tersebut. Sehingga pengarang kitab ini menyebutkan babu al-khawfi minasyirki, babul khawfi minasyirki, yaitu bagaimana kita takut yang namanya kesyirikan. Sebelum kita membacakan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan al-khawf minasyirki, yaitu bagaimana kita takut dengan kesyirikan, kita ingin mengungkapkan kesyirikan yang pertama kali terjadi dan bagaimana bisa terjadi kesyirikan tersebut. Sebelumnya telah kita menjelaskan bahwa tentunya syaitan adalah musuh bagi anak Adam. Dia akan senantiasa berusaha menggoda anak Adam dengan berbagai macam cara. Dia akan mendatangi anak Adam dari arah depan, belakang, kiri, kanan, bawah, atas, semuanya. Dia ingin berusaha menggoda, mengganggu anak Adam, baik itu dengan kesyirikan, baik itu dengan kebid'ahan, baik itu dengan kemaksiatan, dan yang terakhir cara dia menggoda anak Adam adalah dengan was-was. Kita mengetahui ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayah kita Adam alaihissalam dari surga, maka surga atau maka Nabi Adam dan Hawa, kemudian juga iblis turun. Kemudian 10 kurun lamanya, asyratu kurun, 10 abad lamanya, tidak ada yang namanya kesyirikan antara zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tidak ada yang namanya kesyirikan, yang ada adalah kemaksiatan, yang ada adalah perbuatan dosa. Kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh merupakan rasul yang pertama kali diutus di permukaan bumi. Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus ke permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menuliskan sebuah surat atau menurunkan sebuah ayat atau sebuah surat yang berbicara khusus tentang Nabi Nuh alaihissalam yang ada pada juz 29. Di antara ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yahusa wa ya'uqa wa nasra. Ada 5 orang-orang saleh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang dari sinilah awal mulai kesyirikan di permukaan bumi, dan kita harus tahu tentang ini. Waddan, Suwa', Ya'uth, Ya'uq, Nasra. Ada 5 yang Allah abadikan, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu? Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. 5 orang ini adalah nama orang-orang saleh yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, yaitu sebelum Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan menjadi rasul. Wad, Suwa', Ya'uth, Ya'uq, Nasra. Ini adalah orang-orang yang saleh. Tentunya kita dianjurkan berteman dengan orang-orang yang saleh, karena dengan kesolehan mereka paling tidak kita mendapatkan harumnya. Paling tidak mereka akan memberikan masukan kepada kita, dianjurkan
Namun kita juga harus berhati-hati, tidak boleh terlalu mubalaghah atau tidak boleh terlalu hulu, berlebihan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebihan. Cinta kepada ulama, cinta kepada orang soleh adalah kewajiban. Namun berlebihan terhadap kecintaan tersebut tidak dianjurkan, karena nanti ada berbahaya di sana. Kenapa? Disebutkan dalam kisah ini oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Orang soleh ini atau 5 orang soleh ini mereka meninggal. Tentunya orang-orang yang pernah berguru kepadanya atau masyarakatnya atau kaumnya, mereka sangat rindu kepada orang-orang soleh ini. Sangat rindu. Karena dengan kesolehan mereka, senantiasa mendoakan penduduk kaumnya, mendoakan sahabat-sahabatnya, kemudian mereka mendapatkan wejangan, mereka mendapatkan nasihat, mereka mendapatkan tazkirah, mau'izah, dan yang semisalnya. Kemudian ketika mereka meninggal, tentunya orang-orang tersebut sedih. Namun mereka tetap masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian generasi ini meninggal. Ketika generasi ini meninggal, maka datang generasi berikutnya. Mereka tidak tahu menahu tentang orang saleh ini. Mereka hanya melihat bagaimana ayah mereka senantiasa bercerita tentang orang saleh ini. Belum terjadi apa-apa. Kemudian setelah itu datang lagi generasi yang berikutnya. Apa yang mereka lakukan? Mulailah dari situ mereka mencari perkuburan orang-orang saleh ini, atau yang 5 tadi telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh. Kemudian akhirnya mereka datang ke perkuburan di sana. Tidak terjadi apa-apa. Datang lagi generasi selanjutnya. Maka mereka mengatakan, bagaimana kalau seandainya kita membuat patung untuk orang saleh yang 5 ini? Coba sudah berapa generasi syaitan itu sabar untuk mencari momen yang indah, momen yang tepat menyesatkan anak Adam. Sampai generasi berikutnya, maka datang generasi yang mereka membuat patung untuk orang saleh ini. Dan patung ini tidak diibadati. Datang lagi generasi berikutnya. Sudah berapa generasi? Syaitan masih sabar di sana. Baru di sana dia memasukkan racunnya. Baru di sana dia memasukkan godaannya, menjatuhkan anak Adam ke lembah kesyirikan. Fanusil ilmu. Maka ilmu sudah mulai dilupakan. Mereka tidak lagi tahu tentang sejarah bagaimana orang-orang soleh ini. Fanusil ilmu fa'ubidat. Maka akhirnya generasi-generasi yang berikut ini, sudah 3 atau 4 generasi, akhirnya mereka sudah mulai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan berapa lama kesyirikan itu terjadi, dan berapa lama syaitan itu sabar untuk mencari momen yang terindah agar dia bisa memasukkan, menyebarkan racun-racun kesyirikan terhadap generasi atau terhadap anak-anak Adam alaihissalam. Sehingga ketika kita belajar tentang bagaimana kita takut kepada kesyirikan, sebenarnya seolah-olah kita mengajarkan kepada anak-anak kita agar mereka terjauh dan mengetahui yang namanya kesyirikan. Begitu juga nanti mereka mengajarkan kepada anak-anaknya. Karena kita tentunya ingin seluruh keturunan kita tidak ada di antara mereka yang terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dan ikhwatul Islam, ketika dia sudah disembah, salah satu alasannya adalah tidak ada lagi ilmu agama. Wa nusiyal ilmu, artinya adalah tidak ada lagi orang yang berilmu, tidak ada lagi yang menyebarkan tentang tauhid, tidak ada lagi yang menyebutkan tentang bahaya kesyirikan, ilmu dilupakan. Apa yang terjadi? Koruminat. Maka mereka pun disembah. Inilah kesyirikan yang pertama kali terjadi di permukaan bumi, dan ketika itulah Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam, Rasul yang pertama di permukaan bumi ini adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan tidak sampai di situ saja ikhwatul Islam. Sebagaimana yang sering kita sebutkan, dan kita juga mengetahui bahwa syaitan memiliki umur yang sangat panjang. Nama-nama syaitan atau nama-nama orang soleh, nama-nama patung untuk orang soleh yang 5 tadi, itulah yang datang ke Ka'bah di masa jahiliyah. Coba bayangkan berapa jarak antara Nabi Nuh alaihissalam dengan Nabi Isa alaihissalam, ribuan tahun. Tapi perkaranya masih sama. Bahkan patungnya juga masih sama. Makanya kita lihat, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang kisah Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai adalah seorang
yang ada di Mekah Al-Mukarramah pada zamannya, dan ini sebelum Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyebutkan, saya melihat Amr bin Luhai diseret lambungnya, khususnya perutnya di neraka. Kenapa? Karena dialah yang pertama kali merubah agama Ibrahim. Awwalu man ghayyara millata Ibrahim, Amr bin Luhai. Kenapa dia bisa merubah? Karena dia adalah pemuka orang-orang yang ada di zamannya. Ketika dia pergi ke Syam, di dalam riwayat yang lain disebutkan, ketika dia pergi ke Jeddah, maka dia mendapatkan sebuah patung. Patung itu adalah patung yang ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam, sama. Karena syaitan mencari momen-momen yang indah, terutama ketika ilmu tidak ada lagi, terutama yang berkaitan dengan ilmu akidah, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lama syaitan bersabar untuk menggoda anak Adam. Kemudian akhirnya dia bawa ke kota Makkah. Ketika orang-orang Makkah melihat Amr bin Luhai membawa patung, tentunya mereka mengikuti pemimpinnya, karena rakyat kebiasaannya atau kaumnya berada di dalam agama pemimpinnya, dan itu adalah sebuah kebiasaan. Karena mereka menganggap pemimpin itu adalah orang yang dihormati. Lebih lagi Amr bin Luhai ini adalah orang yang dermawan orangnya. Dia itu orang suka memberikan hadiah, dia itu orang yang suka memberikan orang bantuan. Itu adalah Amr bin Luhai. Bahkan disebutkan di dalam sejarah, Amr bin Luhai ini kalau memberikan orang hadiah tidak tanggung-tanggung. Kadang yang dia berikan adalah 1 ekor onta. Sama seperti kita, ketika kita diberikan kelebihan, kita memberikan hadiah orang satu unit mobil misalnya. Tentunya orang tersebut akan menerima, dan mereka akan ikut mudah mendengarkan apa yang kita ucapkan. Begitulah Amr bin Luhai. Dia yang pertama kali merubah agama Ibrahim alaihissalam. Sehingga dengan datangnya Amr bin Luhai, maka orang-orang yang ada di Mekah mulailah menyembah berhala. Maka kita kenal ada berhala Hubal, ada Uzza, ada Latta, ada Manat, sesuai dengan yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, kita juga harus mengetahui, sebagaimana tadi yang telah kita kisahkan, bahwa di antara awal kesyirikan tersebut, yaitu ketika orang-orang sudah melupakan atau mereka salah kaprah, atau ketika mereka sudah berlebihan terhadap kuburnya orang-orang soleh, sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Wan, Suwa, Ya'uth, Ya'uq, Nasra, 5 orang ini adalah orang soleh. Kemudian orang-orang yang datang setelahnya mereka berlebihan. Sehingga dari sinilah fitnah yang paling besar terjadi dalam umat manusia adalah ketika mereka berlebihan. Dan ini juga terjadi antara zaman Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibn Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah, ini sejarah tentang sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Musa ini pernah pergi ke sebuah daerah yang bernama Tustar. Kemudian mereka menaklukkan kota ini. Kemudian ketika mereka sampai di daerah sini, maka mereka menemukan sebuah mayat yang tidak berubah sama sekali. Mayat yang tidak berubah. Apabila ada mayat yang tidak berubah, tidak lain tidak bukan itu adalah mayat para nabi dan para rasul. Karena nabi dan para rasul diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mayat mereka, jasad mereka dimakan tanah, atau mayat mereka itu tidaklah pernah rusak. Kemudian ikhwatul Islam, apa yang negara ini mereka lakukan? Maka Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu mengirim surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wahai Umar, kami menemukan sebuah peti yang panjang. Ada makhluk yang masih ada di dalamnya. Dia sudah mati, dia sudah meninggal. Namun jasadnya tidak berubah, kecuali sedikit saja. Maka apa yang kalian lakukan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Maka kami menggali perkuburan orang ini. Kami gali di malam hari. 13 perkuburan. Kami gali di malam hari. Kami gali di 13 tempat. Kemudian tidak kami kuburkan di tempat yang tadi sudah kami gali. Kami kuburkan di tempat yang lain. Maka Umar mengatakan, kenapa kalian melakukan yang demikian? Karena orang ini adalah orang saleh.
Disebutkan oleh para ulama, sebagian mereka menyebutkan orang ini adalah seorang nabi. Di dalam riwayat yang lain, orang ini adalah orang saleh. Ketika mereka tidak turun hujan, atau ketika mereka gersang, tidak diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka mengeluarkan jasad ini. Ketika mereka mengeluarkan jasad ini, langsung diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika daerah mereka ditimpa musibah, mereka mengeluarkan jasad ini, langsung diturunkan atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala urusannya. Dan ini merupakan fitnah yang paling besar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan hambanya hanya meminta, memohon, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada orang-orang yang sudah meninggal, atau bukan pula kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal, yang mana mereka butuh kepada doa kita. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir kehidupan Nabi, kita tahu dan kita sering menyebutkan, Nabi meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan ini sepakat para ulama menyebutkan bahwa Nabi meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Fathul Bari. Kemudian 5 hari sebelumnya Nabi meninggal pada hari Senin. Sakit parah Nabi ada 5 hari. Ahad, Sabtu, kemudian Jumat, Kamis. Hari Kamis inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan. Hari Kamis ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai sakit parah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal ikhwatul Islam 2 minggu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka Nabi sudah mulai sakit. Namun sakit yang paling parah dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu 5 hari sebelum Nabi meninggal. Dan kita tahu Nabi meninggal pada hari Senin di waktu duha. Ada yang menyebutkan di awal duha, ada lagi yang menyebutkan Nabi meninggal di akhir duha. Intinya Nabi meninggal pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di waktu duha, sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhiyallahu anhus sahabati ajma'in. Kemudian apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antara salah satu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jaga perkuburanku, jangan jadikan perkuburanku sebagai wasan yang diibadati. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jaga perkuburanku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai umatku datang ke perkuburanku dan menjadikan itu tempat ibadah. Maknanya meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi, Allah melaknat orang-orang Nasara. Kenapa? Karena mereka menjadikan perkuburan Nabi mereka tempat ibadah. Itu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ikhwatul Islam, nikmat yang paling besar kepada kita bahwa perkuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mudah bagi kita untuk berziarah ke sana. Kenapa? Karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi berdoa demikian? Supaya kita tahu mana perkuburan Nabi, dan semua kita tahu Nabi dikuburkan di rumah Aisyah di kota Madinah. Semua kita tahu. Sedangkan Nabi-Nabi yang lainnya tidak ada satupun riwayat yang pasti. Perkuburan Nabi itu ada. Namun tidak ada riwayat yang pasti bahwa perkuburan Nabi ini dikuburkan di sini. Seperti misalnya perkuburan Nabi Hud dikuburkan di daerah Yaman. Betul, namun di mana tempatnya? Tidak bisa kita memastikan. Kenapa? Karena seluruh para Nabi tersebut tidak berdoa sebagaimana doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tahu, sehingga ini merupakan di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita sebagai umatnya. Kita tahu di mana Nabi kita dikuburkan, dan kita bisa memastikan bahwa ini perkuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang alhamdulillah setiap kali kita melaksanakan ibadah umrah atau setiap kali kita diberikan kemudahan oleh Allah datang ke Masjid Nabawi, kita menyempatkan diri kita untuk berziarah ke perkuburan Rasulullah SAW, dan itu merupakan kewajiban kita sebagaimana yang senantiasa dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa setiap kali dia pulang dari safar maka dia berziarah ke perkuburan Nabi sambil mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian dia mengucapkan kalimat yang lainnya. Kemudian dia juga berziarah menyampaikan salam kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dia juga menyampaikan salam kepada ayahnya, Assalamu alayka ya abati. Selamatlah untukku wahai ayah anda. Karena yang berziarah ini adalah anaknya Abdullah bin Umar
radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maknanya apa ikhwatul Islam? Dalam satu sisi itu kemuliaan bagi kita, sehingga kita bisa meyakini dan kita bisa memastikan bahwa Nabi dikuburkan di Masjid Rasulullah SAW atau Nabi dikuburkan di kota Madinah, semua kita tahu. Dan Nabi dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha karena kekhususan untuk para nabi dan para rasul, di mana mereka meninggal maka wajib bagi mereka dikuburkan di sana. Dan Rasulullah SAW meninggal di rumah ibunda kita Aisyah. Bahkan Nabi meninggal di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan Nabi SAW meninggal dalam keadaan bersiwak. Kemudian Nabi SAW diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak adalah para nabi dan para rasul yang meninggal kecuali Allah memberikan kepada mereka pilihan mau hidup atau mau meninggal. Karena tidak ada satupun para nabi yang diberikan pilihan kecuali mereka lebih memilih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, Nabi SAW tidak mau memilih kita, namun Nabi SAW lebih memilih Allah Azza wa Jalla. Maknanya apa ikhwatul Islam? Maknanya Aisyah yang paling banyak meriwayatkan hadis terutama tentang akhir-akhir kehidupan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 9 orang istri yang Nabi hidup bersama mereka. Istri Nabi ada 11. Namun ada di antara mereka yang meninggal, yang hidup bersama Nabi sampai Nabi meninggal ada 9 orang. Dan kita juga tahu di akhir kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu ingin ketika dia sakit 2 minggu terakhir ini, Nabi ingin sakitnya di rumah Aisyah karena Aisyah adalah manusia atau istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi adalah orang yang paling adil. Dia tetap menggilirkan sakit, bahkan sakit pun Nabi tetap berputar antara istri dengan istri yang lainnya agar berlaku adil. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengatakan, Aina ana gadan, di mana saya besok? Karena dia mau sakit di rumah ibunda kita Aisyah, karena Aisyah adalah istri yang paling dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kisah akhir kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak diketahui oleh ibunda kita Aisyah, dan hadis-hadisnya adalah hadis yang banyak diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya di antara salah satu hadis yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha adalah permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dinukilkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jaga perkuburanku, jangan sampai perkuburan dijadikan sebagai sesembahan. Dan ini merupakan permintaan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mengabulkan permintaan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak kita dapatkan ada di antara umat Nabi yang berdoa, yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sendiri yang mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kalian meminta, minta kepada Allah. Apabila kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah mengajarkan kepada kita semuanya. Karena memang fitnah yang terbesar itu adalah fitnah sebagaimana fitnah yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam, yaitu masalah perkuburan para nabi dan para rasul. Dan ini merupakan kenikmatan yang luar biasa ikhwatul Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semua di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, dan ketika Nabi diketahui di mana dia dikuburkan, maka dengan mudah bagi kita untuk berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dianjurkan bagi kita, terutama bagi mereka yang datang melaksanakan ibadah umrah, melaksanakan ibadah haji, untuk berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana alhamdulillah untuk melaksanakan ziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kemudahan, karena memang dikhususkan lokasi yang bagian depan untuk bisa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita memanfaatkan momen ini untuk bisa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menyebutkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Addaita al-amanah wa ballaghta ar-risalah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi hatta ata'ul yaqin. Ini merupakan di antara doa yang kita baca ketika kita berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian boleh kita selangi dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kita menyebutkan adaital amanah wa ballaghtar risalah wa nasahtal ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Siapa yang hafal doa berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan angkat tangannya. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian boleh bagi kita menyelanginya dengan berselawat. Kemudian kita menyebutkan adaital amanah wa ballaghtar risalah wa nasahtal ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Sehingga ketika kita berziarah, tidak berziarah dengan kata-kata kosong, namun kita menghadiahkan salam terbaik terindah untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga kita menghadiahkan salam terindah untuk kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ada yang sudah hafal dalam berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, nanti bisa kita hafal dan dianjurkan bagi kita untuk menghafalnya karena kita tidak tahu kapan lagi kita bisa berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ini merupakan di antara kenapa kita harus takut al-khawfu minasyirki. Kenapa kita harus takut dengan yang namanya kesyirikan? Supaya kita tidak terjatuh kepada terjatuhnya orang-orang sebelum kita. Makanya ini merupakan di antara kemuliaan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bangga menjadi umat Nabi. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kemudahan. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang mana Nabi sangat cinta kepada kita. Sebagaimana juga para nabi lainnya cinta kepada umatnya. Namun bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama menanamkan keyakinan akidah tauhid kepada umatnya, maka kita juga harus melaksanakan dan berusaha mengetahui apa yang telah Nabi ajarkan kepada kita bersama. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membacakan beberapa ayat Allah, beberapa ayat Al-Qur'an dan juga beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita harus takut terjatuh supaya kita tidak terjatuh ke lembah yang namanya kesyirikan. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah An-Nisa, bahkan 2 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innallaha la yaghfir," sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni. Kalimat la di dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa makna. La di dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa makna. Ada yang namanya la untuk larangan, ada yang namanya la untuk penafian, la untuk larangan, dan la untuk penafian. Kalau seandainya kita lihat secara bahasa, derajat la untuk penafian ini lebih tinggi derajatnya. Maknanya betul-betul dinafikan oleh Allah. La yaghfir. Allah betul-betul tidak akan memberikan ampunan kepada mereka yang melakukan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan ampunkan bagi mereka yang melakukan selain itu. Maknanya apa? Menunjukkan betapa besar ancaman bagi mereka yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menjelaskan sebuah hadis yang sangat indah yang berkaitan dengan syafaat. Kita tahu bagaimana hadis syafaat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ada sebahagian umat Nabi yang masuk ke dalam neraka, kemudian Nabi datang sujud kepada Allah. Kemudian Nabi datang kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Angkat kepala wahai Muhammad, minta aku akan kabulkan, berikan syafaat, aku akan memberikan syafaat. Apa yang diminta oleh Rasulullah SAW? Umat Nabi sudah ada sebahagian masuk ke dalam surga, namun masih banyak di antara mereka yang ada di dalam api neraka. Maka Rasul datang memohon, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Nabi minta? Ya Allah, umatku, selamatkan mereka, keluarkan mereka dari api neraka. Dan inilah yang kita kenal dengan syafaat Nabi, yang bisa mengeluarkan sebahagian umat yang masuk ke dalam neraka, dikeluarkan melalui syafaat yang disampaikan oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai Muhammad, lihat yang ada di dalam neraka tersebut yang masih memiliki keimanan walaupun sebesar
gandum. Sebesar beras kalau ibarat bahasa kitanya. Maknanya apa? Barang siapa yang ada keimanan walaupun sebesar ini, keluarkan mereka dari api neraka. Maka dengan syafaat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mengizinkan mereka yang mendapatkan syafaat, karena syafaat itu harus ada dua syaratnya. Yang pertama ridha, dan yang kedua izin. Yang pertama adalah ridha bagi mereka yang ingin memberikan syafaat, dan yang kedua izin bagi mereka yang akan mendapatkan syafaat. Ini merupakan syarat syafaat. Untuk mendapatkan syafaat, Allah ridha kepada yang memberikan syafaat, dan pasti Allah ridha kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal poin yang kedua, Allah memberikan izin kepada orang yang diberikan syafaat, dan kita tidak tahu apakah kita diberikan izin atau tidak, sehingga semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang Allah nukilkan di dalam sebuah ayat yang sangat agung, yaitu ayat kursi. Kemudian di ikhwatul Islam, maka Nabi melihat umatnya yang masih banyak berada di dalam api neraka. Kemudian melihat barang siapa yang masih memiliki keimanan walaupun sebesar gandum, sebesar padi, mereka keluar dari api neraka. Setelah mereka keluar, maka Nabi datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata masih banyak umat Nabi yang ada di dalam api neraka. Maka Nabi kembali bersujud, kembali memuji Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta aku akan kabulkan, berikan syafaat, aku akan berikan syafaat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Umatku ya Allah. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat, bagi mereka yang masih memiliki keimanan walaupun sebesar setengah gandum atau sebesar padi yang tadi telah kita sebutkan, keluarkan mereka. Kemudian akhirnya mereka keluar. Kemudian setelah mereka keluar, masih ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kembali memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Allah kembali menyebutkan, barang siapa di antara umatku yang memiliki keimanan walaupun sebesar zarrah, keluarkan mereka dari api neraka. Kemudian mereka keluar. Dan masih ada umat Nabi yang ada di dalam api neraka. Masih banyak umat Nabi yang ada di dalam api neraka. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Muhammad, sesungguhnya tersisa syafaatku, demi kemuliaanku, demi keagunganku, aku akan mengeluarkan mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dari api neraka tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, akhriju minan nar man qala la ilaha illallah. Keluarkan dari api neraka tersebut bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Maknanya apa? Berarti kita tidak boleh main-main dengan yang namanya akidah. Walaupun terakhir kita senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena itu adalah zikir yang bisa menyelamatkan seseorang dari neraka Allah Subhanahu wa taala, atau yang bisa menyelamatkan seseorang dari kekalnya di dalam api neraka. Karena mereka yang mengucapkan la ilaha illallah sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka mereka tidak akan pernah kekal dalam api neraka walaupun mereka diazab di dalam api neraka karena kesalahan yang mereka lakukan. Sehingga kita harus takut tentang masalah kesyirikan. Jangan sampai kita terjatuh ke lembah kesyirikan, baik kita sadari ataupun kita tidak sadari. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan ampunkan dosa mereka yang tidak melakukan kesyirikan sebesar apapun dosa yang mereka lakukan. Harapan mereka diampunkan masih banyak. Namun kalau sudah syirik, namun kalau sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala, pupus harapan kita, habis harapan kita. Kalau seandainya harapan kita habis, kepada siapa lagi kita berharap? Tidak ada tempat kita berlindung di akhirat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatul Islam, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang senantiasa kita baca dan wajib kita baca, bahkan wajib kita hafal. Doa ini adalah doa yang ada di dalam zikir pagi dan sore. Kita tahu zikir pagi dan sore merupakan keharusan. Kita tidak mengatakan kewajiban, namun dianjurkan dan keharusan bagi kita, di mana kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hari-hari kita. Dianjurkan bagi kita untuk membaca zikir pagi, sebagaimana juga kita dianjurkan untuk membaca zikir sore. Dan di antara salah satu zikir tersebut, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la
na'lamuhu. Siapa yang sudah hafal? Ini adalah doa yang ada di dalam zikir pagi dan sore. Di antara salah satu doanya, apa artinya? Ya Allah, kami berlindung kepadamu agar tidak melakukan kesyirikan, baik itu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun kepadamu ya Allah kalau seandainya kami pernah melakukannya, walaupun kami atau kalau seandainya kami tidak mengetahuinya. Dan kita akan membacakan sebuah hadis yang nanti kita akan sebutkan bagaimana kesyirikan tersebut sesuatu yang sangat dahsyat, yang sangat berbahaya. Kemudian di ikhwatal Islam, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini juga merupakan di antara dalil bahwa kita harus tahu tentang kesyirikan agar kita tidak terjatuh ke dalamnya, agar kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Nabi Ibrahim, kita kisahkan lagi tentang Nabi Ibrahim. Di antara doa Nabi Ibrahim, bahkan ada surat khusus disebut dengan surat Ibrahim, yang Allah menyebutkan di sana tentang doa Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Di antara salah satu doa Nabi Ibrahim, ya Allah, jauhkan diriku, jauhkan keturunanku agar kami tidak menyembah berhala. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang sudah pasti masuk ke dalam surga. Namun di antara salah satu doanya adalah, ya Allah, jauhkan diriku, jauhkan keturunanku, jauhkan anak-anakku, agar kami tidak menduakan dirimu. Dan kita juga harus melakukan yang demikian, karena kita juga harus berpikir tentang keluarga kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, dia menyebutkan yang demikian. Padahal kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu adalah nabi, dan keturunan Nabi Ibrahim itu adalah nabi. Makanya kemarin kita sebutkan, Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan dua orang anak. Yang pertama Ismail. Dari Ismail lahir Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua nama anaknya adalah Ishak. Dari Ishak ini lahir Yakub. Dari Yakub ini lahir Yusuf. Dari Yusuf ini keturunannya Nabi Musa. Musa memiliki saudara bernama Harun. Sampai ke bawah namanya Isa alaihissalam. Semua keturunannya adalah para nabi dan para rasul. Namun Nabi Ibrahim ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar tidak terjatuh ke lembah kesyirikan, sesuatu dosa yang paling besar yang ada di permukaan dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jaga diriku, jauhkan keluargaku, anak-anakku, agar kami tidak melakukan atau beribadah kepada selain. Kemudian di antara contoh bentuk kesyirikan, dan kita juga tahu kesyirikan itu banyak macamnya. Di antara salah satunya, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasulila anhu faqala ar-riya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW dijelaskan, yang paling aku takutkan terhadap umatku adalah syirik kecil. Dan di dalam syirik kecil, Nabi SAW tidak pernah mendefinisikan apa itu syirik kecil. Makanya para ulama mereka tidak bisa mendefinisikan syirik kecil, karena Nabi setiap kali menyebutkan kesyirikan kecil tidak ada definisinya. Namun Nabi hanya memberikan contoh terhadap syirik kecil tersebut. Dan ini perbedaan di antara salah satu perbedaan antara syirik kecil dengan syirik besar. Syirik besar kita mengetahui definisinya disebutkan oleh para ulama. Namun ketika para ulama menyebutkan tentang syirik kecil, tidak di antara mereka atau tidak ada satupun di antara mereka yang mengetahui definisinya, karena Nabi tidak menyebutkannya. Nabi hanya menyebutkan contohnya. Apa kata Rasulullah SAW? Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan kepada kalian adalah kesyirikan kecil. Fasu'ila anhu. Maka Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Nabi tidak menyebutkan definisinya. Namun Nabi menyebutkan contohnya, ar-riya. Riya. Dan riya itu adalah perbuatan yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tidak pernah terjatuh ke dalamnya. Namun harus kita ingat sebuah hadis yang sangat mulia. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang ini atau tentang doa yang tadi telah kita bacakan, maka Anas bin Malik, sahabat Nabi yang mulia, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah kamu takut kepada kami?
Apakah kamu takut kepada kami atau khawatir kepada kami? Maka apa kata Rasulullah SAW? Menyebutkan tentang betapa besar bahayanya. Riya itu ibarat semut yang berwarna hitam, kemudian berada di atas batu hitam, kemudian berada di malam gelap gulita yang sangat hitam pekat. Siapa di antara kita yang bisa melihat semut tersebut? Sudah pasti tidak ada. Semut yang berwarna hitam, berada di atas batu hitam, berada di dalam malam yang gelap gulita. Tidak mungkin bagi kita untuk bisa melihat semut yang sekecil itu. Begitulah yang namanya riya. Kadang-kadang kita mengatakan, saya tidak riya. Kadang-kadang kita sudah terjatuh ke lembah riya tersebut. Tanpa kita sadari, kita sudah terjatuh ke dalamnya. Begitulah dahsyatnya riya. Sehingga kenapa Nabi SAW betul-betul takut kepada riya? Karena banyak yang terjatuh ke dalamnya. Banyak di antara kita yang tidak bisa menahan hati kita. Misalnya kita ingin bersedekah, kemudian kita menyebutkan, sebenarnya saya ini tidak riya, tapi sayalah yang membangun masjid itu. Itu sudah riya. Dengan bahasa-bahasa yang dibalut dengan bahasa-bahasa yang indah. Padahal tanpa kita sadari, itu adalah riya. Makanya doa yang tadi telah kita sebutkan, wajib kita hafal. Ulang-ulang, baik kita sadar, ataupun kita tidak sadar, kita senantiasa bermohon kepada Allah, agar tidak terjatuh ke lembah riya, perbuatan syirik. Walaupun syirik kecil, syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Namun syirik, besarkah dia, kecilkah dia adalah dosa besar, yang harus kita senantiasa takut kepadanya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW ketika mendengarkan Anas bin Malik bertanya demikian? Rasulullah SAW menyebutkan, Innal qalba baina isbi min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Wahai Anas, kenapa aku senantiasa memberikan wanti-wanti kepada kalian? Kadang Nabi SAW memberikan peringatan kepada umatnya. Kadang Nabi SAW menyebutkan doa yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Apa kata Rasulullah SAW? Innal qalba baina isbi min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati kita ini Allah yang memegangnya. Dan Allah bisa jadi membolak-balikkan hati kita ini. Makanya kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang paginya masih muslim, sorenya mereka sudah meninggalkan Islam. Dan ini terjadi. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Badiru bil a'mal. Rasulullah SAW menyebutkan, hendaklah kalian cepat-cepat melakukan amalan atau jangan pernah ditunda amalan tersebut. Fitanan kaqita'in minal lailil muslim, sebelum datang yang namanya fitnah. Apa itu fitnah? Ada seorang yang di pagi harinya mereka masih muslim, di sore harinya mereka tidak muslim lagi. Ada orang yang di sore harinya muslim, di pagi hari tidak muslim lagi. Karena hati kita Allah yang memegang, sehingga kita harus takut dengannya. Karena ria dan ria terus, maka bisa membolak-balikan hati seseorang, bahkan mengantarkan mereka kepada kekufuran. Wal'iyadzubillah. Oleh karenanya, kenapa kita harus takut? Karena ria itu sangat kecil. Ria itu mudah bermain di dalam dada manusia, karena mudah bagi syaitan untuk menggoda anak Adam melalui ria. Terutama ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ingatkan, misalnya contoh yang sering kita sebutkan, terutama ketika kita berada di masjid Rasulullah SAW. Mungkin ketika kita baca Quran, kita selfie dulu, saya sedang membaca Al-Quran. Padahal secara tidak sengaja, walaupun kita tidak berniat, karena tidak mungkin seorang muslim berniat langsung melakukan perbuatan riya. Itu bukan seorang muslim. Namun kadang-kadang syaitan datang menggoda kita. Kita tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita bisakah melawan tipu daya syaitan? Syaitan itu lebih tua daripada kita, lebih ahli daripada kita, lebih jago daripada kita. Sehingga kita harus senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari perbuatan kita dari perbuatan riya yang telah disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, kita akan bacakan hadis yang berikutnya, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar." Barang siapa yang meninggal kemudian dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa yang meninggal wa huwa yad'u lillahi idda, dan dia berdoa menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia masuk ke dalam api neraka. Maknanya apa? Meminta itu jangan pernah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali isti'anah ataupun istighatsah. Namun ya doa, kita tahu arti doa atau berdoa. Doa itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kesehatan kepada Allah, minta keberkahan kepada Allah, minta harta kepada Allah, minta kesembuhan kepada Allah, minta rezeki kepada Allah, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kalian minta kepada Allah, apabila kalian ingin minta pertolongan kepada Allah. Bahkan ini merupakan janji kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Memang secara lisan kita bisa mengucapkan, namun kadang-kadang dalam praktek kehidupan kita, tanpa kita sadari, kita juga terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pembahasan kemarin yang telah kita sebutkan, yaitu sifat tawakal. Tawakal kita itu serahkan diri kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun permasalahan hidup kita, bagaimanapun dahsyat musibah yang kita hadapi, bagaimanapun keluh kesah yang kita rasakan, semuanya hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin yang bisa menyelesaikan permasalahan kita, yang bisa melunaskan hutang kita, yang bisa menyembuhkan kesehatan kita, yang bisa menyembuhkan penyakit kita, semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, hadis yang terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu hadis Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah kemudian mereka mencampur adukkan amalan mereka dengan kesyirikan, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Namun barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak mencampur baurkan amalan mereka dengan kesyirikan, maka mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sama dengan hadis sebelumnya yang telah kita sebutkan, yaitu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, qala Allah taala, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau seandainya kalian melakukan kesalahan yang mana kesalahan kalian tersebut sebesar bumi, dan kita sadar bahwa kita senantiasa melakukan kesalahan siang dan malam. Bahkan kalau kita tidak salah, maka bukan manusia namanya. Karena memang manusia tempat salah dan lupa. Dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang senantiasa kembali kepada Allah. Dan kembali kepada Allah, itulah yang namanya ubudiyah. Makanya Allah menyebutkan di dalam hadis qudsi juga, ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai anak Adam, siang dan malam kalian melakukan kesalahan dan dosa. Wa ana aghfirudz dzunub, dan aku yang mengampunkan dosa kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum. Ketika kalian melakukan dosa, maka minta ampunlah kalian kepadaku, maka aku akan ampunkan. Karena itu merupakan tabiat anak Adam. Semua kita berdosa, semua kita melakukan kesalahan. Bahkan Allah menyebutkan, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, siang malam, siang kalian melakukan dosa, malam kalian melakukan dosa. Kita sadari atau kita tidak sadari, kita melakukan dosa. Namun Allah membuka pintu selebar-lebarnya. Makanya di dalam hadis yang mulia ini, dan ini merupakan kabar gembira kepada kita bersama, Allah menyebutkan, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau seandainya kalian melakukan dosa sebesar bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kalian berjumpa dengan, mana berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah wafat. Karena semua kita akan wafat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan yang pernah kita lakukan. Nah, ketika kita berjumpa dengan Allah, thumma laqitani, kita berjumpa dengan Allah, la tusyriku bi syai'a, kita mungkin banyak melakukan dosa.
Namun dosa kita tidak ada yang namanya dosa kesyirikan. Dengan syarat tidak ada yang namanya dosa kesyirikan. Dosa apa saja? La ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku pun akan mendatangkan dan membawa untuk kalian ampunan juga sebesar bumi. Maknanya apa? Allah memberikan ampunan sebesar-besarnya. Namun dengan syarat jangan melakukan dosa kesyirikan. Sehingga dengan doa yang tadi telah kita sebutkan, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu lima la na'lamuhu, merupakan doa yang harus kita baca, yang harus kita ulang-ulang, yang harus kita praktekkan. Bahkan Nabi SAW menganjurkan kepada kita doa ini minimal 3 kali kita ucapkan di pagi hari, sebagaimana juga kita mengucapkannya 3 kali di sore hari. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ada yang sudah hafal doa tersebut? Dan insya Allah setelah kita pulang dari sini bisa kita lihat nanti di internet atau kita lihat di Google doa bagaimana agar kita bisa terhindar dari yang namanya kesyirikan yang harus kita baca siang dan malam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita cukupkan dulu sampai di sini, dan kita tidak pernah lupa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang kita lakukan, umrah yang kita lakukan, salat yang kita dirikan, doa yang kita panjatkan, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keluh kesah kita. Kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, panjang umur untuk beribadah kepada Allah serta istiqamah di dalam beribadah kepada Allah. Sebagaimana kita juga bermohon kepada Allah agar kita dihidupkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dan kita juga bermohon kepada Allah agar kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa keimanan dan juga dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Ya Allah, sesungguhnya harapan kami yang terbesar adalah surga-Mu. Maka masukkan kami ke dalam surga, baik dengan perbuatan dan perkataan kami. Sebagaimana yang paling kami takutkan adalah neraka-Mu. Jauhkan kami dari neraka-Mu, baik itu dengan lisan kami, dengan keyakinan kami, dan juga dengan perbuatan kami. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang senantiasa kita ulang dan kembali kita ulang, insyaallah kita akan sambung pembahasan kita besok insyaallah ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan. Namun tetap kami ingatkan bagi kita bersama untuk menjaga dan saling menjaga protokol kesehatan, karena sebagaimana yang kita mengetahui bahwa pengurus Masjid Rasulullah SAW senantiasa menanjurkan kepada kita untuk menjaga, baik itu menjaga jarak, menggunakan masker dan yang semisalnya, yaitu al-ijra'at al-ihtiraziyah wa tadabirul wiqaiyah. Kalau bahasa kitanya adalah bagaimana kita senantiasa agar Allah mengangkat wabah ini dari kita bersama dan agar kita kembali beraktivitas seperti biasa. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan kami, karena kejahilan kami. Kalau seandainya ada kata-kata kalimat yang salah, kami mohon maaf, karena itu adalah betul-betul dari kekeliruan kami, dan kita mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum.